Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, suara saya terdengar, Mas, Mbak? Terdengar, Pak. Baik, terima kasih sudah hadir di sela-sela waktu istirahatnya. Sebentar saja, Nggi. Ini beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan teknis penulisan maupun arahan ya, arahan untuk pembuatan artikel proceeding di PLP ini. Yang pertama, Mbak, itu yang sudah dikirimkan oleh Mbak Radia ya. Yang lain-lain nanti bisa disesuaikan masing-masing artikelnya. Nanti setelah ini Mbak siapa ya? Tadi itu minta tolong di-share ya. Iya. Sudah ada di sini belum? Mbak Iya, siapa Pak. tadi? Sepertinya. Mbak Syifa ya. Oh, sudah ada. Oke. Ya. Mas, Pak. Mbak, ini saya informasikan terkait dengan yang pertama ya, Mas, Mbak. Ini pastikan judul ini sudah ter-ACC oleh saya, gitu. Terus kemudian kalau sudah dibuat formatnya seperti ini, kalian bisa cek sendiri. Terus nanti author yang pertama dari kalian, kemudian author kedua saya, author ketiga itu dari dosen guru pendamping guru pamong ya, guru pamong. Nanti untuk afiliasinya itu nanti kan misalkan ini Mbak Syifa, ini Pak, ini saya, terus gurunya siapa Mbak namanya? Maria Ulfa. Ibu Maria Ulfa. Oke, nanti ini di sekolah mana? Nanti 1 dan 2, 1, 2 begini, kok nggak bisa? Saya. Sebentar, kok hilang? Nah, itu. Nanti Syifa, ini saya contoh ya. Syifa, nanti nama lengkap tentu Andi Maria Ulfa. Nanti ada 2 begini. Nah, nanti tulisannya apa? Universitas Ahmad Dahlan. Nanti yang 3 ini sekolahnya mana, Mbak? Maria Ulfa guru mana? Misalkan mana ya? Halo Syifa. Saya udah kirim di grup, Pak. Oh ya, sampaikan aja di sini ya, Mbak. Sekolah mana? SM Iya. A P. P Muhammadiyah 7. SMP. SMP Muhammadiyah 7. Oke. Oke. Nah, gitu. Nah, begitu. Terus nanti abstrak tentu hasil dari semua apa namanya ringkasan ya, semacam ringkasan ini sudah ada. Kalian ceknya di sini aja. Tujuannya apa? Tujuan pada artikel ini adalah dan seterusnya. Terus metode menggunakan apa? Kualitatif, kuantitatif dan seterusnya. Terus ringkasan hasil tentu dan simpulan. Nah, gitu ya. Nanti keyword ini memuat 3 sampai 5 kata. Misalkan Mbak Maria lagi. Mbak Syifa. Oh, sudah ini ya, sebentar. Mbak Syifa kan tentang analisis pendidikan karakter melalui program 5S. 5S ya, ini saya cek dulu. Iya, Pak. Sebentar ya, Mbak. Ini saya buat begini nanti biar enggak 2 kali saya ngomongnya. Nanti ngomong di FLP yang hari ini ternyata masih ini ya. Masih error. Mana tadi? Nah, gini. Berarti Mbak Syifa
ini tentang satu ya, bisa tentang ini implementasi, nggak ada implementasi loh ini ya. Misal pendidikan karakter, program 5S, terus adab, terus siswa, dan SMP Muhammadiyah 7 Jogja. Itu bisa semacam itu. Ya, yang penting memuat variabel-variabel yang terkait di judul. Nah, terus ini abstraknya belum ya. Terus kemudian ini jangan lupa ya, author last name atau nama belakang author ya. Tadi siapa saja namanya nih, bentar. Berarti Karimah, Syifa Fitria, titik 2 Ahmad Fandi, Fandi, titik 2 titik koma itu ya, terus sama Ulfa, Maria. 2020 apa? 4 ya. Ini 4. terus judul artikelnya apa gitu ya. Nanti Seminar Nasional Pengenalan Lapangan UAD. Yang ini nanti dihapus. Oke. Terus kemudian Mbak Syifa dan teman-teman untuk pendahuluan ya, ini kan kamu Syifa tentang analisis pendidikan karakter melalui program 5S ini ya. Nah, di pendahuluan itu apa yang harus ditulis, Mbak, Mas? Yang harus ditulis itu adalah alur berpikir terkait dengan judul yang kalian pilih gitu ya, atau kalian tentukan. Misalkan pertama kok bisa Mbak Syifa tuh pengen pendidikan karakter melalui program 5S. Nah, kamu kan mungkin pertama, jadi kan ini ya, di pendahuluan alur berpikirnya caranya gimana? Ini kan misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalkan ya. Ada 7 alinea. Ini namanya alinea ya, Mbak? Mas. Nah, ini 1, ini 2. Oke. Masing-masing alinea itu memuat satu karakter, satu ide pokok ya. Jadi alur berpikir untuk membahas tentang analisis pendidikan karakter melalui program 5S itu seperti apa. Misalkan di alinea pertama Mbak Syifa membahas tentang apa di sini? Tentang apa nih? Tentang Pendidikan budaya. karakter. Oh ya udah. Oke, tapi di sini tentang budaya ya. Atau ya misalkan lah katakan satu tentang pendidikan karakter, terus nanti kedua tentang bisa pendidikan karakternya 1, 2, nanti Iya, Pak. 3, 4 tentang budaya dan seterusnya sampai merujuk kepada bagian yang ini. Ada apa toh tentang pendidikan karakter harus ada dan kemudian kenapa harus 5S gitu. Nah, gitu nggih. Dan setiap dari satu alinea ini memuat apa? Memuat referensi, Mbak. Memuat referensi. Sekarang ini Bapak enggak tahu nih kalimatnya Mbak Syifa tuh yang mana, referensi yang mana. Nah, katakanlah misalkan ini ya, dinamika kehidupan masyarakat terlepas dari ikatan budaya yang diciptakan. Titik. Nah, nanti referensi di sini. Referensinya nanti menggunakan Mendeley, pakai aplikasi Mendeley yang ada di MS Word itu. Nanti kalau belum di install gitulah. Caranya gimana? Nanti di YouTube banyak tutorialnya. Nah, Mas, Mbak, setelah referensi nanti baru diuraikan referensi itu di bawahnya. Berarti nanti kalimatnya Syifa sendiri. Jangan misalkan referensi itu semuanya ini referensi Mbak Syifa. Terus ini ada klik satu referensi atas itu ya. Oh enggak, kita pakai body note ya. Kita pakai body note. Misalkan Ahmad, sini ya, referensi 2021 misalkan. Nah, kalau ditanya, referensinya mulainya nulisnya dari mana? Dari sini. Enggak, Pak, tapi dari atas sini. Wah, ini keliru. Penulisannya harusnya ini ada 1, 2, 3, katakan ada 5 kalimat dalam satu alinea ini. Nah, 5 kalimat itu dijadikan di parafrase menggunakan satu kalimat saja yang kemudian merujuk kepada satu referensi yang sama. Nah, kalau referensinya nulisnya di sini, berarti satu kalimat ini merupakan referensi itu sendiri dan yang lain kalimat yang dibawa oleh teman-teman sendiri gitu ya. Jadi boleh
kalimat pertama atau tengahnya atau akhir itu merupakan referensi, kalimat yang lain ulasan dari referensi itu. Sampai sini paham, Mas Mbak semua? Paham, Kak. Paham, Pak. Nah, maka nanti setelah tahu dan ngerti cara pengutipan referensi yang benar, kan tadi Mbak Siva awalnya tentang pendidikan karakter ya. Nah, tinggal diuraikan saja nih pendidikan karakter bla 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 sampai sini. Nah, terus kemudian nanti tentang budaya dan seterusnya, cuma satu alinea ini kayak gini nih. Nah, ini Bapak mau tanya, Ida Nurjana ini nulisnya dari sedangkan atau dari di samping itu? Jadi di samping itu, Pak. Samping itu, ini ada berapa kalimat? Ada 1, 2, 3 ya Mbak ya. Nah, nanti diambil ide pokoknya satu aja, satu kalimat saja. Sisanya nanti Mbak Siva itu menguraikan itu sendiri. Atau sebelumnya Iya, Pak. diuraikan dulu, terus nanti ditambahkan buktinya menggunakan referensi itu gitu. Iya, Nah, Pak. gitu nggih. Terus ke bawah dan seterusnya sampai merujuk kepada misalkan ini katakan alinea terakhir ya. Ini alinea terakhir membahas tentang ini, Mas, Mbak. Tentang SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Atau istilahnya membuat bahasan tentang justifikasi ilmiah kenapa sih harus di SMP Muhammadiyah 7, apakah di sana mungkin ya setelah kamu uraikan tuh pendidikan karakter, budaya, lain-lain gitu ya, mungkin faktor yang hari ini tuh muncul kok anak-anak nggak beradab dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti dijelaskan melalui pendidikan formal, misalkan ya, anak atau peserta didik dapat terbentuk karakternya. Salah satu pendidikan formal yang ada di Yogyakarta atau misalkan yang ada yaitu di SMP Muhammadiyah Yogyakarta. SMP Muhammadiyah Yogyakarta menerapkan program 5S dan seterusnya dan seterusnya. Nah, gitu nggih. Jadi nanti di alinea terakhir itu merupakan justifikasi ilmiahnya. Untuk pendahuluan, apa ada yang mau ditanyakan? Sudah? Cukup jelas, Pak. Oke, cukup ya. Nah, terus kemudian metode. Nah, ini metodenya sudah dibuat oleh Mbak Siva ya, Mas Mbak semua. Metode penelitian ini menggunakan kombinasi literatur review dan observasi untuk menganalisis pengaruh program bla 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 bla. Jangan lupa sertakan referensi literatur review itu kayak apa toh? Kayak apanya itu ada referensi nggak yang tercantum? Harusnya ada. Dan observasi yang digunakan observasi langsung atau tidak langsung, diberikan definisinya itu apa. Nah, terus nanti diulaslah di sini kamu mengulasnya ini. Jadi ini sudah betul menurut saya, tapi tinggal ditambahkan referensinya gitu ya. Gitu. Terus kemudian data itu digunakan untuk apa dan kamu ceritakan itu di metode ini. Kalau misalkan kita cek di apa namanya, ini sih template artikelnya Mbak Mas sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah Pak. Nah ini ya Mbak, pada bagian kalian tuh fokus pada bagian-bagian ini nih, template-templatenya. Satu, ngapain toh? Memungkinkan pembaca mengevaluasi penelitian Anda. Berarti kita ceritakan kalau kita riset ini tuh di prosedi ini tuh kita mau ngapain. Kedua, memberikan petunjuk bagi pembaca untuk dapat mengulangi kajian penelitian telah Anda lakukan di masa yang akan datang dan seterusnya. Dan ini lebih kalian fokus kepada ini saja tadi. Tapi yang disampaikan oleh tadi punya Mbak Siva itu sudah sesuai, hanya saja kurang dari referensi yang ada. Jadi menggunakan metode apa, definisinya apa, nah dari definisi itu dicantumkan dari referensi itu sendiri. Nah,
Gitu nggih untuk metode. Terus untuk diskusi, Mbak, ini kamu sudah belum? Oh, belum ya? Kayak ini Belum. template. Sebentar, Mbak. Udah belum ini? Oh, belum juga ya. Ini saya cek di punyamu juga belum. Saya bentar tak lihatkan. Nah, ini punya Mbak Syifa. Nah, nanti untuk diskusinya Mbak, kamu sesuaikan dengan apa yang ingin kamu bahas. Ini kan kamu bahas tentang analisis pendidikan karakter lah. Nah, diambil variabel yang tentang misalkan Iya, Pak. pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu apa ya? Nah, carilah itu referensi itu. Ya, wabil khusus terkait dengan yang 5S ini. Terus nanti karakter macam-macam ada. Senyum, salam, sapa, sopan santun, dan seterusnya. Banyak ya. Kalau karakter yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan kan banyak ya. Itu cari referensi itu. Terus kemudian program 5S. Berarti diskusi yang kedua tentang program 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ini diuraikan ini. Diuraikan dan seterusnya. Terus ke yang C misalkan program 5S terhadap adab siswa di SMP Muhammadiyah 7 Jakarta. Nah, ini senyum, salam, sapa, sopan santun yang dilakukan oleh siswa itu gimana toh di SMP Muhammadiyah 7? Kamu Mbak Syifa uraikan di situ. Oh, misalkan senyum. Senyum merupakan misalkan apa gitu ya referensinya itu. Terus ya, pada kegiatan pada program 5S, siswa dituntut untuk senyum misalkan terhadap teman sejawat atau terhadap gurunya dan lain sebagainya. Yang dilakukan siswa di SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta, senyum dengan dan seterusnya lah. Nanti coba dicek ya kan. Bapak enggak tahu nih apa yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 7 kayak gimana. Mungkin jenis sopan santunnya kayak apa dan tidak harus misalkan senyum salam. Apakah siswa di sana tuh saling ngucapin salam atau apa gitu. Nah, itu diuraikan dan seterusnya. Dan nanti disangkut pautkan bahwa misalkan adab siswa itu seperti apa toh. Nah, itu di sana ada sesi diskusinya dan ini yang mungkin akan lebih banyak ya. Lebih mungkin masing-masing beda ya. Karena ya tentu diskusinya akan berbeda macam-macam ya. Walaupun satu sekolah yang sama di SMP Muhammadiyah 7, Syifa dengan siapa? PAI. Gimana, Pak? Bu Maria Ulfa. Hah? Apanya? Teman. Teman PLP. Apanya, Pak? Gimana? Teman PAI-nya. Nama Sekar di sini ada sama nggak? Sekar Anggreni. Yang masuk ke DPL-ku ada nggak? Atau beda? Satu grup. Di sini DPL. juga, Pak, Dining Sekar. Oh, Dining Sekar, halo. Hadir nggak? Iya. Hadir, Pak. Oh ya, Dining, ini kalau kamu judulnya apa? Sudah saya akses belum? Sudah, Pak. Oke, tentang apa? Coba dibacakan. Implementasi pendidikan karakter religius melalui program pembiasaan membaca Al-Quran di SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Oke, berarti makasih Dining. Berarti baginya pendidikan karakter kalian bisa collab itu, ya. Materinya bisa sama, tapi penjelasan itu berbeda. Referensinya sama maksudnya. Terus kemudian di bagian diskusi punya Dining itu kan berarti tentang pembiasaan Al-Quran ya. Di sana tuh kayak gimana tuh di SMP 7 dan seterusnya. Apakah itu kemudian membuat religiusitas itu siswa itu tinggi? Apa toh religius itu? Nah, dicari itu tentang referensinya. Dan itu nanti pembahasannya muncul di bagian diskusi ini. Ya, jadi diskusi ini ada ini nggak tahu. Bolehlah misal dekat A titik tentang pendidikan karakter. Tadi untuk diningnya. B titik tentang apa tadi? Religiusitas itu apa toh? Nah, sertakan masing-masing variabel dengan referensi
Terus kemudian dari referensi itu kamu kemukakan ulasannya di bawah itu. Di bawah itu, terus kemudian ya apa yang dilakukan di sekolah itu tuh seperti apa. Nah, kalau misal ada tabel-tabel ya, nanti modelnya begini ya, kalau misalkan ada tabelnya, formatnya seperti ini, kalau misalkan pakai diagram ya ada begini, nanti nama tabelnya itu nanti di bawah sini ya. Ini, di atas, judul tabel apa, dan seterusnya. Nah, gitu nggih. Terus simpulan. Nah, simpulan untuk ini tinggal apa yang sudah dibahas tadi per poin-poin itu disimpulkan di sini. Nah, sudah, kalau ucapan terima kasih ya, kalian bisa lihat bahwa kalian jangan gunakan penulis, tapi gunakan peneliti, mengucapkan secara teknis ya, misalkan mengucapkan terima kasih kepada pihak SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta, Ibu Kepala dan lain-lain sebagainya dan seterusnya. Nah, ini kalian bisa kontribusinya tuh ngapain aja, Ibu Kepala Sekolah memberikan izin dan seterusnya, mungkin guru ismubanya memberikan ulasan atau data yang diperlukan dan lain sebagainya gitu. Dan ini merupakan daftar pustaka, formatnya seperti ini begitu ya. Kalau bisa menggunakan Mendeley nanti akan otomatis ya, otomatis. Nah, ini semacam ini ya, lagi nggak? Nah, sudah. Jadi ini nama belakangnya, ini nama depan gitu ya. Kalau Syifa kan Syifa Fitria Karimah, berarti Karimah, Syifa Fitria. Nah, kalian bisa sesuaikan di sini. Tahun berapa, dan seterusnya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini untuk teknis penulisannya. 22 menit ya kita ngomong. Sudah cukup? Permisi Pak, mau bertanya. Silakan Mbak Salma. Itu Pak, di bagian diskusi kan tadi sudah Bapak sampaikan tempat-tempatnya. Tapi Pak, kalau seandainya di bagian diskusi dibuat hasil wawancara dengan guru pamong, dengan guru kelas, apa bisa Pak? Bisa banget Mbak Salma. Berarti kan nanti teknik atau metode penelitianmu, metode ini ya, membuat artikel ini kan dengan penelitian kualitatif lah. Berarti ada metode Iya Pak, wawancara, kualitatif. dokumentasi, observasi. Benar. Nah, Iya benar Pak. Salma judulnya apa? Bisa dibacakan? Judulnya Strategi Guru Ismuba dalam Meningkatkan Moralitas Siswa di SD Muhammadiyah Gendeng, Yogyakarta. Oke, itu sudah saya ACC ya? Sudah Pak. Oke, nanti kamu tulis yang pertama diskusinya strategi guru ismuba. Kamu kemukakan tuh strategi itu apa, mungkin yang dilakukan guru ismuba di sana seperti apa dan seterusnya. Terus nanti apalagi tadi judulnya strategi guru ismuba dalam meningkatkan moralitas. Oke, meningkatkan moralitas. Tadi strategi guru masih referensi dulu dan seterusnya kamu ulas di sana, tambahkan wawancaranya dengan guru ismuba di sana. Jadi misalkan strategi guru merupakan langkah bla 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 menurut siapa. Terus kamu bahas, ulas, terus kemudian di bawahnya kamu sampaikan berdasarkan hasil wawancara dengan guru ismuba, sopo jenenge gitu ya, Salma misalkan, mengatakan bahwa strategi merupakan langkah yang tepat untuk bisa menguasai kelas agar tujuan pembelajaran tercapai. Nah, itu kan nanti dirangkai dalam satu spasi ya, hurufnya nanti menjorok ke dalam sesuai dengan ini aturannya dan seterusnya. Terus kemudian hasil wawancara dengan Salma, guru ismuba juga diperkuat, misalkan dengan wawancara dengan siapa lagi dan seterusnya. Terus nanti diulas lagi bahwa hasil tersebut sesuai dengan apa yang peneliti lakukan.
pada hasil observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti bahwa strategi guru Ismuba bermacam-macam, ada yang begini. Nah, kamu ulas di sana. Perlu nggak Pak, kalau ada fotonya tambahkan saja. Nah, gitu nanti maka setiap pembahasan di diskusi per poin itu akan lengkap datanya. Gitu ya Salma ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ada lagi yang lain? 5 menit lagi selesai. Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, Mas Mbak, diingat-ingat apa yang tadi Bapak sampaikan untuk teknisnya, ya, sambil menunggu saya meng-ACC luaran yang lain. Luarannya selain artikel ada apa aja? Video, terus tadi satunya apa Mbak, Mas? Logbook, Pak. Logbooknya, dan ini juga masuk ke bagian bimbingan ya, nanti disesuaikan dengan logbooknya untuk bimbingan dengan saya. Ya oke. Pokoknya 2 teknis itu mohon diselesaikan dengan baik. Yang jelas nanti yang akan terpublish kan ini artikel ya yang bisa dibaca banyak orang. Maka mohon yang lebih serius menggunakan ini. Nah, setelah nanti saya sudah ACC dengan teknis yang tadi Bapak sampaikan, cara-cara penulisannya, nanti dimasukkan ke ini ya Mbak, Mas, ke perpustakaan nggih. Ke perpustakaan nanti plagiasinya maksimal 30. Tapi kalau bisa 25% atau lebih kurang dari itu alhamdulillah gitu ya. Tapi nggak lebih dari 30. Syukur-syukur 25 atau di bawahnya. Ya, Syifa. Izin nanya Pak, yang Iya, Mbak. kemarin dikirimkan Pak Alif itu kan luarannya juga harus dikirimkan laporan observasi yang kelompok. Nah itu Iya. kita cantumkan link kayak observasi kita di PLP masing-masing Pak, di EPLP itu. Iya, kalau yang kelompok setahu Bapak nanti dikirimkannya perwakilan, Mbak. Perwakilan saja nanti siapa yang mengirimkan gitu. Tapi pastikan itu sudah ter-ACC oleh masing-masing DPL ya. Gitu. Tapi kendalanya belum ACC DKL, Pak. Mbak, suaranya nggak keras, Mbak. Ini Pak, ada Kendalanya kendala apa? kalau belum Nah, ACC sama DKL gimana? DKL-nya belum ACC. Oh, oke. Nah, itu coba dikomunikasikan lagi ya. Oh ya Itu Pak. Oke. Tapi yang jelas yang super duper penting walaupun semuanya luaran penting ya. Tapi yang artikel ini sih. Ya, karena kan nanti membawa nama dosen sama membawa nama guru pamong. Gitu ya. Ini pasca penarikan sudah berapa hari ya? Sudah lebih dari 7 hari kah? Sudah, Pak. Sudah, oke. Berarti mulai malam ini mohon difokuskan untuk membuat luaran artikel sama logbook. Selain itu, Senin atau Selasa bisa selesai enggak ya? Coba nanti dicek ya, nanti dirapikan lagi. Ya secara umum itu sih yang Bapak komentari di sana. Yang paling banyak kurang rapi saja layoutnya, jadi bisa disesuaikan. Dan kalau misalnya Kopas punya temennya ini ya disesuaikan gitu. Oke, itu saja ya Mbak, Mas, sudah setengah jam. Bapak, Saya kira, mohon ya. bertanya satu lagi Pak. Oke, terakhir ya. Kan di laporan kelompok tadi Bapak bilangnya perwakilan ya Pak. Iya. Tapi kan kalau seumpamanya dalam satu kelompok itu ada 2 prodinya Pak, itu bagaimana Pak? Iya, nanti luaran yang per kelompok itu dikirimkan ke dalam satu link toh? Link yang satu toh? Iya, Yang dikirim tapi Pak Pak, Alif itu. iya yang dikirim Pak Alif kan linknya ketika dibuka Iya. ada ditunjukin dari prodi apa gitu loh Pak. Sedangkan kita kan kelompok ada prodi dari kelompok PGSD dan juga PAI gitu. Oke. Sementara Bapak kesimpulan dari saya, pokoknya dari saya ACC dulu, nanti perwakilan saja. Kalau yang lain-lain tadi itu nanti saya sampaikan kemudian ya, nanti di grup ya, tak tanyakan dulu. Oke Pak,
Terima kasih, Ya, Pak. yang penting ya sama-sama. Yang penting yang memberikan nilai itu Bapak untuk DPL-nya ya. Jadi kalau saya sudah oke, walaupun kamu nggak upload, nilai tetap akan keluar. Gitu ya. Oke, sudah cukup saya kira Mbak Salma, tidak ada yang bertanya lagi nggih. Sudah, Pak. Terima kasih. Ini saya rekam, semoga terrekod dengan baik ya. Nanti saya akan share di grup bagi teman-teman yang mungkin perlu mendengarkan ulang atau mungkin yang belum hadir di sini bisa mengulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.